dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya berterima kasih pada hari ini kita bisa berkumpul diskusikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Puji Astuti CGP Angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe Kabupaten Kerawang. Kemudian pengajar praktik saya itu Ibu Anti Sofianti. Adapun mendiskusikan cita-cita visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Murid kita di masa akan datang itu diapakan? Nanti kita diskusikan. Susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah, kemudian pengantar dari PP kami, kemudian diskusi, kesimpulan, baru penutup. Untuk ini kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah SMA Negeri 1 Teluk Jambe kepada yang terhormat Bapak Budi Samsudin, kami persilakan. Diskusi mengenai masalah apa, Bu? Masalah visi, ya? Visi misi sekolah. Bapak titip aja satu aja nih. Jadi yang namanya guru penggerak itu tujuannya kan harus bisa mengembangkan diri sendiri dan mengembangkan orang lain dengan berinteraksi, dengan kolaborasi, gitu kan? Kalau belum kesana sayang. Terus kita mematangkan moralnya, moral, emosional, spiritual. Nah, bayangnya kalau sudah menjadi guru penggerak harus stabil emosi, ya, stabil moralnya, stabil spiritualnya, sehingga nyaman, sejuk, membuat kondisi kita seretan kerja. Dengan modal itu kita bisa menjadi agent change, gitu. Ya, agent of change, gitu kan, menjadi agen perubahan. Bagi siapa? Perubahan di mana, gitu kan? Perubahan minimal di SMA Negeri 1 Teluk Jambe. Untuk siapa? Untuk para murid, ya, itu dari baik menjadi meningkat, lebih baik lagi, dari yang kurang menjadi meningkat, gitu kan? Kurang berbaik, gitu kan? Itu secara internal pada murid, pada guru tadi, pada guru motivator, ya, teladan, ya, gitu. Saya kesana misalnya. Ini saya kira Bu nanti ya, saya insya Allah mendukung semua personel guru di sini untuk maju. Jadi perhatian semua, sekali lagi saya dukung, semoga sukses kegiatan ini tuntas dan berhasil bagi dirinya dan manfaat bagi untuk semua orang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Tepuk tangan buat semua biar nggak tegang. Terima kasih Bapak atas doanya dan juga motivasinya kepada kami sehingga kami bisa berjalan. Kalau Bapak memberi motivasi doa kepada kami, dan kami berharap mudah-mudahan kami lancar sampai selesai. Saya akan terus berjuang demi anak-anak dan sekolah ini. Acara selanjutnya adalah dari PP kami untuk memberikan sepatah dua patah kata kepada yang terhormat Ibu Anti Siti Sofianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. SMA N1 Teluk Jambe, Bapak dan Ibu Samsudin, yang terhormat Ibu CGP, ada Ibu Sri dan Ibu Samira, juga rekan-rekan guru dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe yang terbanggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, pada siang hari ini, tadi kalau kata Bapak Kepala ini cuacanya panas, tapi semoga dengan kondisi
menjadikan satu pahala untuk Bapak Ibu dan kebaikan kita semua. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa dapat meneladani beliau dan mendapat syafaatnya di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, pada hari ini saya sangat berbahagia bisa bersilaturahmi kembali dengan Bapak, dengan Ibu-Ibu CGP dan rekan-rekan di SMA Negeri 1 Teluk Jambe. Ini suatu kebanggaan karena Bapak Kepala Sekolah mau meluangkan waktu Bapak Ibu untuk sama-sama duduk berdiskusi dengan kita semua. Jadi Bapak Ibu, agenda pada siang hari ini merupakan bagian dari proses belajarnya Bu Sri dan Mira, begitu ya, di program Guru Penggerak. Kalau kami setiap bulannya berkunjung ke sekolah itu dalam rangka kegiatan pendampingan individu. Nah, pada pendampingan individu yang kedua ini sedikit berbeda karena selain kami berefleksi untuk pendampingan individu yang kedua ini ada sesi diskusi dengan pimpinan sekolah dan dengan rekan-rekan sejawat begitu. Apa yang menjadi topik atau tujuan dari diskusi yaitu adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, ini dari judulnya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah bukan berarti kami berdiskusi memfasilitasi Bapak Ibu untuk merubah visi sekolah, tidak Bapak Ibu. Jadi kita ingin melihat cita-cita Bapak Ibu, cita-cita kita semua terhadap murid di masa yang akan datang itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan visi di sekolah ini? Kalau tadi kata Pak Haji sudah Bu, kita baru menyusun visi sekolah ini belum lama gitu. Nah, kita akan melihat. Nah, jika sudah sesuai, alhamdulillah begitu ya. Nah, sekiranya masih ada masukan dari Bapak Ibu, itu bisa menjadi pertimbangan ke depannya untuk visi di sekolah ini. Ya Pak Haji ya, jadi bukan berarti kami diskusi ini harus dirubah nih visinya, tidak. Tapi ini merupakan satu masukan dan pertimbangan ke depan. Dan juga menjadi alur bagaimana sih kalau kita akan merumuskan visi sekolah itu harus seperti apa. Bapak Ibu, kami sangat berharap dengan adanya diskusi kita kali ini untuk sama-sama merumuskan tadi cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, diskusinya nanti akan langsung dipimpin oleh Ibu Sri, gitu. Nanti kita sama-sama mengikuti arahan ya dan panduan dari Ibu Sri. Demikian Bapak Ibu pengantar untuk diskusi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah diskusi. Yang pertama kita akan merumuskan kalimat rupan dan melihat visi sekolah. Kemudian yang kedua mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk kelas. Saya mengapa untuk kelas? Karena kelas itu ibaratnya rumah tangga. Kalau yang di kelas saja tidak baik, apalagi yang gede gitu, apalagi yang besar di sekolah. Maka saya mengambil yang di kelas dulu, karena saya ingin di kelas saya itu kelas yang terbaik, yang terhebat. Wujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar murid. Kenapa saya mengambil tema seperti ini? Karena untuk belajar matematika yang pertama, saya itu membuat video pembelajaran. Dari situ anak-anak alhamdulillah sudah mulai untuk tidak takut untuk mengeluarkan pendapat untuk ke depan, dan juga anak-anak untuk diskusi. Setiap kali saya untuk materi biasanya saya diskusi kelompok. Dan setiap kali bergiliran untuk maju ke depannya. Anak-anak alhamdulillah sekarang sudah mulai berani lain. Saya juga
mempraktekkan, yaitu pembelajaran dengan TikTok dan juga di IG. Kenapa saya pakai TikTok dan IG? Karena harus menyesuaikan keadaan zaman anak sekarang. Di antara kita itu harus menyesuaikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alamnya bagaimana? Di sini dulu petani, kemudian ke industri, anaknya jadi dari petani menjadi tahu HP. Makanya saya anak-anak suka HP, saya berusaha untuk menyalurkan bakat sekaligus dia belajar. Seperti itu ya Ibu Bapak. Kemudian visi saya ini tidak akan mengubah visi sekolah. Yang kedua, di sini ada kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid. Bagaimana Bapak Ibu ini nanti untuk bermimpi. Murid kita itu mau diapakan? Kalau sudah belajar di sini itu mau diapakan dan mau jadi apa nantinya? Makanya saya mengundang Ibu Bapak ke sini untuk membuat visi dari prakarsa perubahan. Kita memimpikan murid itu yang bagaimana? Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik seperti itu. Bapak Ibu nanti tulis di kertas sudah saya sediakan. Nanti kita sama-sama mengisikan. Kalau pribadi saya mimpi kita itu setelah keluar jadi orang yang santun dan tahu tentang norma yang berlaku di masyarakat. Karena saya kan belum sosiologi ya. Itu sih yang memang diperlukan oleh masyarakat itu bukan cuma murid yang cerdas, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah murid yang berkarakter, terutama murid yang santun dan norma yang ada di masyarakat itu seperti apa. Karena kalau dilihat dari lapangan gitu ya, remaja-remaja sekarang itu jauh dari kata santun dan hafal normatif menurut saya gitu. Ibu Puspa itu menginginkan murid yang santun, yang berkarakter, yang bernorma di masyarakat. Yang pertama ya, kita memimpikan muridnya karena saya dua agama. Yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Karena pada dasarnya manusia itu sudah bintang, jadi yang dikurangkan berakhlaknya, hidupnya. Jadi menurut saya kita memberikan murid-murid yang bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti itu. Pertama terima kasih dibuatannya ya. Visi itu ada yang pertama tadi kita harus memberikan murid yang bagaimana, harus mengacu kepada tujuan pendidikan Islam. Jadi yang namanya pendidikan Islam ada karakter, ada wawasan keilmuan, ada yaitu harus tampil di masyarakat, ya. Jadi visi yang itu siswa itu harus mempunyai karakter yang baik, dia cerdas dan terampil dalam kehidupan, ya. Berharap baik, ya, cerdas, berharap baik dan terampil dalam kehidupan. Untuk kehadiran itu. Saya dan percaya bahwa murid-murid kita itu sesuai
gitu ya, dari yang dia juga mempunyai pemikiran sendiri yang juga harus kita arahkan untuk bisa menjadi yang kita inginkan menjadi diri sendiri, yaitu laut serta sangat itu suatu bahan sampai itu juga mempunyai atau bulan sendiri yang kita bisa menunjukkannya. Bahwa kita saya bahwa tadi kan kami percaya bahwa punya keinginan dan keinginan ada yang ya memiliki keinginan atau mimpi yang mereka ingin wujudkan itu dari pemerintah. Nah, kalau dari saya, kita percaya bahwa murid bisa diajak komunikasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang kita inginkan seperti yang di atas. Selain diajak komunikasi, saya percaya murid kita sebenarnya rekan atau apa ya, partner ya dalam mewujudkan mimpi-mimpi dia. Rekan dan mewujudkan mimpi-mimpi murid yang ya, pengen adanya komunikasi antara guru dan murid sehingga kita bisa nanti mewujudkan mimpi mereka. Mimpi mereka berbeda-beda. Kita bisa mewujudkan dalam keadaan dimanapun mereka berada. Mimpi itu insya Allah akan terwujud jika kita mendorongnya dari belakang ya, sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu ingatso sambuharso di depan kita harus menjadi contoh, di tengah-tengah kita harus memotivasi kepada murid, dan di belakang kita harus mendorong murid kita. Insya Allah dengan ada 3 filsafat itu yang kita pegang, murid kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Murid adalah seseorang yang perlu untuk dibimbing. Nah, jadi kalau misalkan untuk didorongnya, karena seorang guru yang dilatih di bangku kuliahan, jadi yang didorong itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Jadi pengetahuannya, sikapnya, lalu psikomotorik itu adalah karya gitu. Jadi kita harus mendorong itu dari segi pengetahuan, sikap, lalu karyanya, psikomotorik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau di sekolah kami itu mengutamakan anak atau siswa atau murid yang santun, dalam artian dia mempunyai karakter. Memang kita punya kegiatan yang dibiasakan untuk teduh, salam, senyum, Yang pertama itu senyum, salam, salam santun, 6S, senyum, salam, sopan santun. Jadi di kita itu ada kebudayaan setiap pagi guru itu menyambut siswa di depan. Mungkin di sini juga guru-gurunya sering, terutama Bu Sri ya, yang sekarang yang di TGP juga ikut ada di depan. Bu Samira juga sama, misalnya mungkin di sini juga sama sudah sampai. Dan sekolah mengutamakan pelayanan kepada siswa.
kebutuhan siswa sesuai dengan kompetensinya. Siswa sesuai dengan kompetensinya, sehingga siswa bisa berkembang, dan bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Di sekolah siswa bisa meraih apa yang dicita-citakan. Yang kedua, siswa bisa mengubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Yang ketiga, siswa bisa berkomunikasi dengan baik antara teman dan teman dan antara guru dan siswa. Hari di sekolah sadar betul bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya di dalam kelas, melainkan pembelajaran di masyarakat secara langsung. Jadi sih, saya sesuai sama mapel saya Itu untuk menutupi kekurangannya. Saya ingin menambahkan murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya sendiri memiliki potensi untuk dikembangkan. Jadi mereka kan memilih sekolah ini, otomatis mereka punya apa yang akan mereka capai ke depannya. Mungkin ke depannya mereka akan kuliah, ataupun melanjutkan pendidikan lebih tinggi, ataupun ke kepolisian, ataupun yang lainnya. Jadi mereka sudah sadar betul bahwa mereka itu memiliki potensi dan yakin kalau di sekolah ini itu bakat minat dia itu bakal dikembangkan seperti itu. Dan mungkin mereka juga memilih sekolah ini juga karena yang pertama lokasinya dekat, strategis, dekat dengan fisika, di perkotaan, dekat sama mall dan otomatis guru juga berpotensi di dalamnya. Jadi mereka yakin bahwa mereka memiliki potensi bisa berkembang di sekolah ini seperti itu. kita dari sekolah ini yakin untuk Kita warga sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang ada. di atas tadi Bu, kan kita ya muridnya berkarakter, kemudian bisa minat bakatnya yang mereka dapatkan seperti itu Ibu. kita warga di sekolah ini aktif untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan tanpa membuat siswa merasa tertekan. Yang tadi Bu Rosria bisa mewujudkan mimpi yang dicita-citakan. Kemudian Bu Puspa membuat proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa membuat siswa tertekan. Kita itu harus bagaimana dengan keadaan murid sekarang? Monggo Bu. Kalau saya sih bisa mengubah karakter siswa ya ke arah yang lebih baik. Ya itu tanpa merasa tertekan begitu, jadi melakukan pembiasaan-pembiasaan yang sederhana saja ya, tapi akhirnya menjadi karakter bagi siswa dalam belajar. Kita ya sekolah ini yakin untuk mendukung dan mewujudkan visi sekolah dengan mengenalkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain dan kepentingan keluarga, ya, bukan kepentingan sekolah, kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi dan orang lain sehingga tadi terwujud nyaman
keamanan, kondusivitas sekolah, ya, diantaranya gitu sih. Masih punya Alhamdulillah, Bapak. Mendukung dan mewujudkan visi sekolah dengan mengedepankan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi dan orang lain sehingga terwujud kenyamanan kondusivitas sekolah. Kemudian kita setelah harga. Menurut saya, kita dapat di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki kelebihan atau keistimewaannya masing-masing. Lalu kita juga mengetahui apa kekurangan siswa dengan cara pendekatan yang dilaksanakan oleh wali kelas dan juga guru BK. Lalu setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan, otomatis paham bahwa apa yang akan dilakukan oleh sekolah untuk menjadikan produk ini mau kemana ini gitu. Jadi setelah kelebihan, kekurangan, jadi bisa diarahkan gitu, seperti itu. Ada warga di sekolah yang paham bahwa tujuan sekolah visi sekolah ini bisa tercapai apabila semua warga itu nanti akan posting sesuatu, misalnya siswa harus bagaimana, guru harus bagaimana, semua itu mempunyai proses saling mendukung sehingga akhirnya visi dari sekolah itu bisa terwujud dan kegiatan belajar mengajar juga bisa maju dengan keadaan di sekolah yang tentu saja semuanya dapat kondisikan begitu. Untuk Bu Hedi, tujuannya dapat tercapai apabila semua warga sekolah atau stakeholder ya itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga bisa mendukung dari satu sama lain sehingga membuat sekolah ini lebih kondusif, nyaman, aman dan bisa lebih maju lagi seperti itu. Beberapa pendapat. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang santun dan mengetahui norma yang berlaku di masyarakat, berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, cerdas, berakhlak baik dan terampil dalam kehidupannya. Percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan minat yang berbeda, memiliki keinginan atau mimpi yang ingin diwujudkannya, dapat diajak berkomunikasi untuk mewujudkan mimpinya, kemudian bukan dalam mewujudkan impiannya. Seseorang yang perlu untuk dididik secara kognitif, kemudian sikapnya juga psikomotornya atau keterampilannya. Di sekolah kita mengutamakan murid yang memiliki akhlak yaitu 6S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian pelayanan kepada siswa, kebutuhan siswa sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Di sekolah kita sadar betul bahwa satu siswa dapat meraih apa yang dicita-citakan. Siswa biasa merubah perilaku yang tidak baik menjadi baik. Siswa dapat berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman maupun dengan guru. Proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, namun di masyarakat secara langsung. Yang terakhir, dirinya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa yang dicita-citakan, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan tanpa membuat siswa tertekan, bisa merubah karakter siswa ke arah
arah yang lebih baik melalui pembiasaan. Mendukung dan mewujudkan visi sekolah dengan mengedepankan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi dan orang lain sehingga terwujud kenyamanan kondusif di sekolah. Kita sekolah ini paham siswa memiliki kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Guru mengetahui karakteristik siswa sehingga mengarah siswa tujuan dan tercapai apabila semua mengerjakan tupoksinya masing-masing yang saling mendukung satu sama lain. Kesimpulannya, kita dapat mewujudkan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, kemudian tampil, cerdas, sehingga mimpi murid bisa terlaksana. Ini foto sekolah kita, guru juara, siswa juara, SMA Negeri 1 Curug Jambi juara. Kemudian visi sekolah, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Ini, yang kita tadi sudah sesuai dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, terampil, kemudian berprestasi dan berwawasan lingkungan. Kemudian ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita, visi sekolah kita, yaitu berprestasi dan berakhlak mulia, sesuai dengan yang kita diskusikan tadi, Ibu. Yang lain? Ada yang lain? Sudah sesuai, Ibu? Kita sudah ada S tadi, Ibu, yaitu salam, senyum, sopan santun. Jadi sudah sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Tinjau dari desain, tinjau dari siswanya, sebagainya sudah nyambung sesuai. Semuanya adalah ini kita sesuai yang prestasi tampil tidak masuk mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apa saja contoh sikap dan perilaku murid? Yang nomor 1, apa saja contoh sikap dan perilaku murid? Diwujudkan maksudnya untuk mencerminkan visi itu setiap pagi, gitu ya, setiap pagi itu kan disambut oleh guru, gitu ya, disambut oleh guru, maka mereka akan melakukan salaman kepada guru, dan juga di situ kan ada beberapa kakak kelasnya juga, gitu ya, atau kakak kelas yang satu tingkat lebih tinggi mereka. Nah di situ ada istilahnya sapa, gitu ya, menyapa temannya sendiri atau kakaknya, kayak misalkan selamat pagi Kang, kayak gitu. Nah itu pembiasaan di pagi hari dan siang hari itu kebiasaan salaman kepada guru. Baik, ini menambahkan saja kebiasaan selama bisa masuk. Lalu kita juga sebelum pembelajaran ada namanya literasi. Nah, literasi di sini itu di beberapa mata pelajaran. Jadi misalnya ada yang baca, ada yang literasi baca Quran, dan juga ada juga literasinya menulis mungkin puisi kan ya, ataupun hal rumus-rumus yang lain mungkin itu.
atau apa game kalau game dance. Tambahan lagi, mereka bersemangat ketika berlatih ya dia akan pencapaian. Misalkan ketika kalau sebelum lomba, kalau misalkan ada lomba, mereka selalu latih ya untuk bisa mengasah diri dan memang bahwa murid itu berprestasi. Ekskul ada. Ini contoh bukan program kebiasaan salaman, literasi, gamas, salat Jumat berjamaah, buktian itu namanya kegiatan. Jadi kalau contoh sikap artinya langsung ke perilaku kan anak sendiri. Misal begini, anak jika ketemu dengan gurunya bersalaman, gitu ya. Anak ketika bertemu dengan gurunya senyum dan menyapa. Begitu harusnya. Contoh ini. Anak kalau sebelum belajar berdoa dulu, gitu ya. Itu contoh namanya. Nah itu ya, ini gambaran tolong diperbaiki lagi. Nah, contoh sikap itu adalah langsung ke fokus kepada sikap anak ke anak. Gimana misalkan kebiasaan salaman itu adalah adekan untuk supaya anak biasa salaman. Gitu. Literasi ya kita harus jadi sebenarnya baca, gitu. Gambar program supaya anak mampu membersihkan lingkungan. Gitu ya. Salat Jumat betul kan? Sahabat benar salat Jumat betul itu. Tanya, gitu. Terus, nah melaksanakan misalnya apa kementerian gitu lah. Itu program kementerian program. Ya, itu nih memang ada program. Berarti contoh sikap perilaku murid kalau pagi kan salaman, ketemu berarti bersalaman, terus menyapa ibu tersenyum, melihat sampah kamu mengambil, terus di tanah jadi ada sampah yang membersihkan ya sebelum belajar mereka membersihkan kelas. Kalau di kelas saya itu sebelum belajar kan membersihkan papan tulis bu biasanya. Ya. Ini papan tulis ya yang mereka. Kemudian sampah-sampah di kolong yang disuruh mereka rame gitu di yang mereka sendiri. Nah jadi contoh sikapnya yang menunjukkan itu apa? Yang menjadi sesuai bertakwa, berprestasi, terampil dan berwawasan. Nah ini sudah ya diantaranya adalah menyapa saudara. Baris-baris, bukan hanya muridnya saja bu, gurunya juga. Kemarin kita juara tingkat Jawa Barat untuk terpen ya perlombaan mengikuti perlombaan baik akademis dan non akademis, selalu menang alhamdulillah ibu. Pembelajaran yang menyenangkan ibu. Di sini guru-guru dianjurkan membuat video ibu setiap sebulan sekali. Contoh jelas itu selalu ngomong dalam sholat berjamaah selalu di masjid kita. Ini yang bisa Bapak itu datangnya nomor 1 di sekolah. Saya belum bisa bu, selama dulu saya jadi Wakasek, Bapak itu selalu Bapak daripada saya
agak terlambat, itu orang tua mesti menanyakan, ini kemana? Biasanya ada kegiatan, misalnya ekskul atau kegiatan sekolah, itu selalu saya share grup orang tua. Kita mempunyai grup orang tua jelas, jadi setiap bulan yang kiranya orang tua kurang jelas semuanya, termasuk salah satu atau beberapa anak yang mempunyai penyakit tertentu. Nah itu biasanya orang tua selalu mengkomunikasikan kepada kita, jadi kita tahu anaknya nggak bisa olahraga begini, sakit dan apa, jadi ada komunikasi gitu. Ide-ide sesuatu yang belum dilaksanakan tapi mengarah untuk pencapaian visi juga. Kalau tadi kan dedikasi sudah dilakukan. Nah, kira-kira Tadi kan ada awal visinya tentang peserta didik yang berprestasi ya. Mungkin untuk menambah prestasi akademik itu bisa ditambahkan ekstrakurikuler, tapi karena saya nggak di sini gitu. Ada ekskul karya ilmiah atau enggak? Ada. Nah, biasanya untuk apa sih namanya prestasi akademik itu dimaksimalkannya itu di ekskul karya ilmiah gitu ya. Nah, selain itu tadi kan ada tentang lingkungan juga, dan lingkungan itu bisa mengadakan satu gram, misalkan kita kan sampah plastik banyak banget ya Bu ya, sampah plastik banyak. Nah di sana bisa membuat sampah yang memang dikelola langsung oleh peserta didik dan dikelola juga oleh pihak sekolah gitu, diawasi oleh pihak sekolah seperti itu. Untuk lingkungannya itu saya mungkin punya inisiatif untuk membuat bank sampah, nanti uangnya itu mungkin bisa dijadikan modal, misalkan OSIS atau apa, kalau ada program itu bisa sekali mengulangi. Biasa, bagus Pak. Alhamdulillah ada yang apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Yang itu yang atas. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Kalau saya itu ini boleh ke gurunya tidak ada. Mungkin adanya pelatihan atau bimbingan gitu seperti in-house training. Jadi ada inovasi kan biasanya gitu ya, mohon maaf. Biasanya kan suka kan setahun sekali, mungkin bisa lebih sering gitu kan. Kadang mohon maaf gitu juga, tidak semua guru itu melek teknologi gitu kan, rata-rata biasanya yang muda, biasanya yang lebih melek teknologi, jadi yang lebih seniornya mungkin jadi harus lebih dibimbing juga gitu, seperti itu. Terima kasih. Berarti ini Bu pelatihan guru tentang kemampuan HRD ya. Kalau saya pengen ini Bu, pelatihan guru, bimbingan, jangan hanya pelatnya, IT-nya, akhirnya juga ya. Jadi ISQ-nya juga. Boleh itu Pak? Boleh. Saya dapat sedikit karena tadi kita harus keras berarti kita harus mewujudkan perusahaan digital. Rancang sekarang sudah merekomendasikan dulu ikut pelatihan perusahaan ke depannya, jadi insya Allah mewujudkan perusahaan digital. Anak supaya senang baca di perusahaan gitu. Dan juga tadi Pak Arif ya, untuk meningkatkan SI guru itu diadakan ceramah bulanan ya buat siswa dan guru. Ya, benar itu baru jalan. Untuk inisiatif perubahan juga saya ingin apa yang disampaikan oleh Pak Arif ya.
adanya pelatihan dan bimbingan guru yang salah satu Pak Arif inginnya yang lebih sering. Jadi di program Nusantara itu ada yang namanya komunitas praktisi di sekolah. Nah ini komunitas praktisi ini bisa menjadi solusi Pak. Artinya sekolah tidak perlu harus selalu mengagendakan ini sekali IHT. Pelatihan ini itu tidak, tapi diharapkan dengan adanya komunitas praktis sekolah wajib gitu ya, jadi nanti bisa diinisiasi oleh rekan-rekan C ini teman-teman di dalam satu sekolah atau satu komunitas yang disebut dengan kelas praktisi. Nah ini bisa hanya kalau bahasa biasa kita adalah MGMP sebetulnya, tapi kalau biasanya itu MGMP kan biasanya hanya panasnya sebentar, adem lagi. Diharapkan di komunitas praktisi itu memiliki keresahan yang sama, kita sama-sama punya visi, kita sama-sama punya tujuan, dirancanglah plannya. Nantinya begini, misalnya kita sudah membentuk komunitas praktisi, kemudian kita susun identifikasi kebutuhan Bapak Ibu dan ini apa saja. Tadi kata Pak Arif inginnya IT, kalau kata Sri pengennya ada yang ISU gitu ya, atau misalnya Bapak Ibu perlu pelan atau pendampingan tentang yang paling bersinggungan dengan kita adalah pembelajaran misalnya yang menyenangkan dan lain sebagainya. Nah itu silakan diprogram oleh Bapak Ibu. Narasumbernya tidak harus selalu dari luar, tapi misalnya Pak Arif ini sekarang sudah makan Pak, Bu Ibu kita sudah bisa poin misalnya begitu. Silakan komunikasikan justru dari teman-teman satu komunitas kita yang berada di sekolah dulu, sehingga tanpa perlu menjalan adanya IHT, teman-teman sudah sama-sama bergerak gitu. Sama-sama bergerak untuk memajukan sekolah. Artinya kita berangkat dari apa sih yang menjadi kebutuhan kita nih untuk meningkatkan kompetensi, untuk menghadirkan ajaran yang nangka, itu harus seperti apa, dimulai dari diri kita dengan adanya tes praktisi. Jadi harus selalu ada top down ya Pak, dari Pak Kepala. Kita lihat ya, tidak harus seperti itu. IHT-nya satu semester satu kali misalnya. Nah Bapak Ibu bisa mengadakan pertemuan bulanan. Artinya silakan disepakati pertemuan bulanan mau 2 minggu sekali seperti apa, nah silakan. Itu kita berdari komunitas kasih. Kalau sebelumnya mungkin teman-teman kenalnya MGMP sekolah gitu ya. Nanti sekarang itu memiliki keresahan bersama, terus kita juga cari solusinya bersama-sama gitu di komunitas praktisi. Jadi seperti itu. Itu saya dan dia aku dalam apa dia dengar sendiri kan, dalam rangka saya mendukung silakan bangun komunitas. Untuk apa? Untuk mengadakan berbagi ilmu sharing. Itu silakan ambil waktu luang. Itu gue saya kira waktu luang atau sisihkan 1 jam pelajaran untuk pengembangan ilmuwan dulu. Tapi aku kemarin baru 2 kemarin adalah tentang IT kan, tanpa penggunaan tanpa pembelajaran itu bilang menggunakan orang IT dari sini Bu. Itu kan lumayan. Ya di satu. Yang kedua kemarin ada istilah percekas Bu. Percekas itu pemberian secara cerdas Bu. Menggunakan IT, anak dikumpulkan siswa itu mahasiswa. Saya kumpulkan supaya siswa itu tidak gagap IT dan tidak sembarang menggunakan IT. Jadi saya sudah didukung gitu Bu. Tinggal sekarang gurunya yang bergerak. Alhamdulillah Bu. Jadi karena di sini ada penggeraknya, ada Bu Yuwita, ada Bu IT, ada Bu Samira, gitu, ada Bu Ilma. Saya mengatakan silakan. Siapapun yang mau, kan guru agama, pokoknya mah silakan guru yang punya kelebihan untuk memberikan sharing ilmu kepada guru yang lain. Saya dua doang gitu Bu. Tinggal laksanakan, baru 2 yang laksanakan. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan misi sekolah? Kita rapat komite, Ibu sudah buat organisasi komite sekolah. Sudah terbuat organisasi komite sekolah.
kemarin di bulan Oktober kalau tidak salah ada pemilihan pengurus baru karena yang lama sudah habis masa jabatannya, kemudian pemilihan komite yang baru untuk kolaborasi dengan orang tua yang sudah kita laksanakan. Kita membuat salah satunya membuat komunitas lewat WA group. Di situ diinformasikan tiap kegiatan sekolah ataupun lain-lainnya yang berkaitan dengan administrasi dan lain-lainnya. Itu dari guru ke siswa, kemudian wali kelas nanti langsung menginfo kepada orang tua, seperti itu. Mungkin itu ya salah satunya ya. Kemudian juga yang lain kita membuat membuat media sosial untuk berkomunikasi dengan orang tua. Di situ ada IG ya kan zaman sekarang ada IG, kemudian ada Twitter juga, ada Facebook. Di situ ada hal-hal yang sekiranya perlu diinformasikan juga di situ diinformasikan. Kemudian terkait PPDB dan lain-lain juga di situ yang diinformasikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau kaitannya dengan inisiatif perubahan apa Bapak Ibu? Dengan inisiatif perubahan, saya kalau tidak salah kemarin ya ada mulai gini, ada orang tua yang sudah mulai datang ke sekolah untuk praktek mengajar. Nah, geografi ya kemarin baginya dari mal geografi, kemudian ikut ambil bagian untuk mengajar seperti itu. Kemudian yang lainnya mungkin ketika ada orang tua yang misalnya di kepolisian atau 305, jadi mereka menjadi penghubung atau narasumber, kadang malas kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut menjadi narasumber untuk acara-acara di sekolah seperti itu. Dengan puskesmas juga ya, jadi dengan puskesmas Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Adanya kolaborasi. Oke. Kegiatan dari guru di kemarin Pak yang Canva itu Pak, belajar Canva itu, belajar IT, belajar tentang IT ya. Bisa, kalau di belakangnya Datangkan narasumber untuk IHT. ini belakang IHT berarti melaksanakan IHT.
mungkin kan waktu pas tahun masuk maaf gitu ya, bahkan mengadakan statur atau mengajar guru adanya piknik, iya, itu kan menambahkan. Mensosialisasikan program ya, kepada orang tua siswa, kepada anak-anak. Kemudian rancangan waktunya itu biasanya awal pembelajaran PPDB biasanya awal pembelajaran awal tahun. Semuanya masih ada yang lain mungkin. Guru kita menyambut guru dan timnya, akhirnya kita kan guru dan dari Akademi Angkatan Darat. Terus kolaborasi dengan instansi lain yang terkait. Kita pernah dengan kejaksaan, sudah pernah, kemudian dengan puskesmas dan lain-lain. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yaitu ada pelatihan Canva untuk pembelajaran. Kepala sekolah mendatangkan narasumber dari luar untuk IHT. Pernah itu Bapak, Ibu kita lakukan. Kemudian melatih dan mendampingi anak selama ekskul. Dan di sini setiap hari Sabtu anak melakukan ekskul didampingi oleh pembina masing-masing. Kemudian setiap hari ada kegiatan sapa pagi. Dan adanya outbound ini pernah dilakukan pada awal Bapak masuk di sini. Mungkin nanti Bapak akan melakukan lagi. Amin. Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Yaitu mensosialisasikan program kepada orang tua, siswa dan warga di sekolah atau warga sekitar ya, akan dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran waktunya. Kemudian guru dan tim OSIS menyambut kedatangan siswa di pagi hari. Siswa membersihkan kelas masing-masing, melaksanakan IHT dengan guru untuk guru dan mengikuti kegiatan siswa atau kegiatan lomba siswa. Demikian kita simpulkan bahwa visi sekolah kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu berdasarkan perubahan inisiatif kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Demikian acara diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wantinya perdana dari diskusi tentang kegiatan guru penggerak. Insya Allah sekali lagi Bapak mendukung, kalau masih sempat ada waktu Bapak selalu menyempatkan waktu untuk mendukung kegiatan ini. Termasuk juga calon-calon yang datang ya, gitu. Karena apa? Kan kita sama-sama lah. Kalau juga dari dulu asalnya kan, betapa bahagianya ya. Kalau kelas sekolah kan tadi
tinggal sosok Kuloro, tapi depannya gitu. Ikut ya, Imada Amin Harso di tengah-tengah sama-sama tidak pakai sama aja, tidak merasa jadi kepala sekolah Bu. Sama juga guru biasa ya, udah biasa. Jadi ambillah Bu, artinya apa di sini tidak menempatkan diri sebagai atas dengan suruh, dengan guru, dengan TU ya, mitra kerja sehingga tidak terasa saya itu paling insya Allah sehingga terbangun tadi kontinuitas sekolah harus itu. Kata buat dia tadi belum bergerak akan melewati juga fase-fase seperti ini. Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati hari ini, luar biasa sekali. Bapak, terima kasih sudah mendampingi kami dalam diskusi kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ide-idenya, pemikiran-pemikirannya sangat luar biasa Pak, ini sangat menginspirasi. Semoga Bapak Ibu apa yang tadi Bapak Ibu ide-ide dan pemikiran yang sudah dicurahkan itu